Demikianlah yang kudengar ketika Hyang Buddha berada di Srawasti, di hutan Jeta, di dalam taman Anathapindika, bersama dengan para mahabiksu Sangha yang berjumlah 1250 orang, yang semuanya telah mencapai tingkatan Maha Arahat. Antara lain, Sesepuh Sariputra, Mahamoggallana, Mahakasyapa, Mahakatyayana, Mahakaustila, Rewata, Sudipamtaka, Nanda, Ananda, Rahulu, Gawampati, Pindo Baradwaja, Kalodayin, Mahakalpina, Wakula, Aniruddha, beserta para siswa utama lainnya. Juga dihadiri para Bodhisatwa Mahasatwa, Pangeran Dharma Manjusri, Ajita Bodhisatwa, Gandhahastin Bodhisatwa, Nityodukta Bodhisatwa, beserta para Maha Bodhisatwa lainnya, beserta Dewa Sakra dan Brahma Sahampati dan para dewa yang tak terhingga jumlahnya. Pada saat itu, Hyang Buddha bersabda kepada Sesepuh Sariputra, pada arah barat, yang jauhnya melewati 10 triliun negeri Buddha, terdapat alam yang disebut alam Sukawati. Di alam tersebut terdapat seorang Buddha yang bergelar Amitayus, yang kini sedang membabarkan Dharma. Sariputra, mengapakah sebenarnya alam tersebut dinamakan alam Sukawati, alam yang paling menyenangkan? Semua makhluk di alam tersebut tidak pernah mengalami penderitaan fisik maupun mental. Semua yang ada hanya merasakan kegembiraan. Oleh sebab itulah dinamakan alam Sukawati, alam yang paling menyenangkan. Dan lagi Sariputra, alam Sukawati dikelilingi oleh 7 baris pagar bertingkat, 7 lapis jaring, dan 7 baris pepohonan, yang kesemuanya dikelilingi oleh 4 macam mustika. Itulah sebabnya alam tersebut dinamakan Sukawati. Dan lagi Sariputra, di alam Sukawati terdapat kolam yang terbuat dari 7 macam mustika. Kolam tersebut berisi air yang memiliki 8 jasa kebajikan. Di dasarnya terdapat butiran pasir emas murni. Di keempat tepinya terdapat tangga yang dihiasi dari emas, perak, waidurya, dan kristal. Di atasnya terdapat bangunan bertingkat yang berhiaskan dengan emas, perak, waidurya, kristal, giok, merah, dan akik. Demikianlah alam Buddha tersebut diagungkan. Di tengah kolam terdapat bunga teratai sebesar roda kereta yang berwarna hijau bersinar hijau, yang berwarna kuning bersinar kuning, yang berwarna merah bersinar merah, yang berwarna putih bersinar putih, sungguh lembut, indah, harum, dan ajaib. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai kondisi pahala kebajikan yang sempurna, megah, dan agung. Dan lagi Sariputra, di alam Buddha ini selalu bergema irama musik surgawi yang merdu. Lantainya dari emas yang berwarna kuning. Setiap harinya turun hujan bunga surgawi Mandarawa. Para makhluk di alam tersebut saat pagi hari masing-masing mempersembahkan berbagai macam bunga yang indah dalam tempat bunga yang indah yang dipersembahkan ke hadapan 10 triliun Buddha. Saat makan pagi tiba, mereka kembali ke alam mereka sendiri untuk makan, lalu menjalankan pembinaan diri dan mendalami sutra. Sariputra, alam Sukawati telah mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah, dan agung. Dan lagi Sariputra, di alam tersebut terdapat bermacam-macam burung yang ajaib dan beraneka warna. Bangau putih, merak, nuri, sari, kalawinka, dan jiwa Jawa, burung berkepala 2. Semua burung tersebut setiap harinya mengeluarkan irama yang merdu dan harmonis. Dari irama tersebut terdengar sabda yang membabarkan 5 akar kebajikan, 5 kekuatan, 7 faktor kebodian, dan 8 ruas jalan suci. Setelah mendengarkan suara Dharma ini, para makhluk di alam tersebut semuanya segera merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, janganlah mengira bahwa burung tersebut terlahir akibat dari perbuatan karma buruk mereka. Mengapa demikian? Di negeri Buddha ini tidak ada 3 macam kesengsaraan. Sariputra, di negeri Buddha itu bahkan tidak mengenal nama alam sengsara, apalagi bentuk nyatanya. Semua burung tersebut sebenarnya sengaja diwujudkan oleh Buddha Amitabha
yang bertujuan untuk menyebarluaskan Dharma. Sariputra, di negeri Buddha ini, angin sepoi-sepoi bertiup pada deretan pohon mustika dan jaring yang berhiaskan permata, mengeluarkan suara yang merdu bagaikan ratusan ribu macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Semua yang mendengarkan suara ini dengan sendirinya di dalam hati akan merenungkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Sariputra, di negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala kebajikan yang demikian sempurna, megah, dan agung. Sariputra, bagaimanakah pendapatmu? Apakah sebabnya Buddha ini disebut Amitabha? Sariputra, Buddha ini memiliki pancaran cahaya tak terbatas bersinar ke 10 penjuru negeri Buddha, melewati tanpa halangan. Oleh karena itulah dinamakan Amitabha. Dan lagi Sariputra, jangka usia Buddha ini beserta semua pengikutnya lamanya asangkya kalpa tak terhingga. Oleh sebab itu dinamakan Amitabha. Sariputra, sejak Buddha Amitabha mencapai tingkat kebudaan, hingga kini telah 10 kalpa lamanya. Dan lagi Sariputra, Buddha tersebut memiliki siswa yang jumlahnya tak terbatas. Semuanya arahat yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Demikian juga jumlah pada bodhisatwanya. Sariputra, negeri Buddha ini telah mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna dan agung. Dan lagi Sariputra, di negeri Buddha ini, semua makhluk yang terlahir di sana, kesemuanya adalah siswa Awiniwartaniya, siswa yang tidak akan mengalami kemunduran batin lagi. Di antara mereka, banyak yang hanya akan mengalami 1 kali kelahiran lagi untuk mencapai tingkat kebudaan. Jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung, akan tetapi dapat dinyatakan berjumlah asangkya kalpa tak terbatas. Sariputra, semua makhluk yang mendengarkan Dharma ini seharusnya menumbuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka yang terlahir di alam tersebut dapat berkumpul dengan para orang suci dan mulia. Sariputra, mereka yang terlahir di negeri Buddha tersebut tidak boleh kekurangan perbuatan bajik dan selalu menanam unsur kebajikan yang dapat menyebabkan terlahir di negeri Buddha. Sariputra, jika terdapat pria atau wanita berbudi luhur mendengar nama Buddha Amitabha, lalu merenungkan dan melafalkan namanya dalam batin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, dengan hati yang tidak bimbang, pada saat menjelang akhir hidupnya, Buddha Amitabha beserta para bodhisatwa mahasatwa akan muncul di hadapannya. Pada saat meninggal dunia, hatinya tidak kacau, dapat terlahir di alam Sukawati, negeri Buddha Amitabha. Sariputra, saya telah melihat manfaatnya, maka saya menyatakannya. Jikalau ada makhluk di dunia yang mendengarkan Dharma ini, seharusnya menubuhkan tekad untuk terlahir di negeri Buddha Amitabha. Sariputra, saat ini ketika saya sedang memuji Buddha Amitabha yang pahala kebajikannya tak terbayangkan, demikian juga di sebelah timur terdapat Buddha Aksobya, Buddha Meru Dwaja, Buddha Mahameru, Buddha Meru Prabasa, Buddha Sugosa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan Dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah selatan juga terdapat Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Yasah Prabha, Buddha Maharciskamda, Buddha Meru Pradipa, Buddha Anantawirya, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasahasa Lokadatu, membabarkan Dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati
memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah barat juga terdapat Buddha Amitabha, Buddha Amitaskamda, Buddha Amitadawaja, Buddha Mahaprabha, Buddha Maharasmiprabha, Buddha Maharatnaketu, Buddha Sudarasmiprabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah utara juga terdapat Buddha Maharciskamda, Buddha Dundu Biswara Nirgosa, Buddha Duspradarsa, Buddha Aditya Sambawa, Buddha Jalemiprabha, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah bawah atau nadir juga terdapat Buddha Simha, Buddha Yasas, Buddha Yasaprabha, Buddha Dharma, Buddha Dharma Dwaja, Buddha Dharma Dara, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Sariputra, di alam sebelah atas atau zenit juga terdapat Buddha Brahmagosa, Buddha Naksatra Raja, Buddha Gandotama, Buddha Gamdal Prabasa, Buddha Maharciskanda, Buddha Ratna Kusuma Sampuspita Gatra, Buddha Salendra Raja, Buddha Ratno Palastri, Buddha Sarwarta Darsa, Buddha Semeru Kalpa, dan beserta para Buddha lainnya yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja. Masing-masing di negerinya sendiri menggunakan bentuk lidah yang lebar dan panjang yang melingkupi Trisahasa Mahasasa Lokadatu, membabarkan dharma yang dapat didengar di mana saja, mengucapkan kata-kata yang tulus dan sebenarnya. Kepada semua makhluk hidup, seharusnya kalian percaya dan dengan sepenuh hati memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan ini, serta berlindung kepada kekuatan sutra ini yang diajarkan dan dilindungi oleh para Buddha. Mengapa dikatakan mendapatkan perlindungan dari para Buddha? Sariputra, jikalau terdapat pria dan wanita yang berbudi luhur setelah mendengarkan sutra ini lalu melafal nama Buddha Amitabha serta mempraktekkan dengan teguh ajaran di dalam sutra tersebut dan mendengarkan nama para Buddha tersebut, maka para pria dan wanita berbudi luhur tersebut akan dilindungi oleh para Buddha. Selamanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Oleh karena itu Sariputra, kamu semuanya seharusnya yakin dengan sepenuh hati menerima ucapanku ini serta ucapan para Buddha lainnya. Sariputra, jikalau terdapat manusia yang telah bertekad di masa lampau, yang telah bertekad di masa kini, atau yang telah bertekad di masa mendatang untuk dilahirkan di negeri Buddha Amitabha, mereka semuanya tidak akan mengalami kemunduran batin lagi hingga mencapai Anuttara Samyak Sambodhi di negeri Buddha Amitabha, baik yang telah dilahirkan, yang sedang dilahirkan, atau yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Sariputra, para pria dan wanita yang berbudi luhur,
Jikalau terdapat keyakinan, hendaknya membangkitkan tekad yang bulat untuk terlahir di negeri Buddha tersebut. Sariputra, sebagaimana saya sekarang sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikan yang tak terpikirkan para Buddha lainnya, demikian juga para Buddha lainnya juga sedang memuji serta mengagungkan jasa dan pahala kebajikanku dengan perkataan, Buddha Sakyamuni mampu melaksanakan tugas yang teramat sulit di Swahaloka yang terdapat 5 kekotoran batin, yaitu kekotoran berkalpa-kalpa, kekotoran karena pandangan salah, kekotoran karena kerisauan dalam hati, kekotoran karena kebiasaan buruk, kekotoran karena kehidupan. Setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi kepentingan semua makhluk, membebarkan kekotoran karena kehidupan, setelah mencapai Anuttara Dharma yang sulit dipercaya di semua alam kehidupan. Sariputra, ketahuilah bahwa saya yang berada di alam yang diliputi 5 kekotoran batin ini telah melaksanakan tugas yang sangat sulit. Mencapai Anuttara Samyak Sambodhi demi semua makhluk di semua alam kehidupan. Membabarkan Dharma setelah mencapai Anuttara Dharma yang sangat sulit dipercayai ini. Benar-benar sangat sulit. Setelah Hyang Buddha selesai membabarkan sutra ini, Sariputra bersama para biksu dan seluruh makhluk di semua alam kehidupan, para dewa, manusia, asura, dan lainnya, setelah mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Hyang Buddha dengan penuh sukacita, dapat menerima dan percaya, lalu bernamaskara, kemudian meninggalkan tempatnya.